Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil atau minor detail pada episode 84 Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Jin menikah dengan Mikasa. Yaps, di pembuka episode 84 ini, sudah sangat jelas ya, kalau Jin menghalu bahwa di masa depan ia akan menikah dengan gadis rambut panjang yang tak lain adalah Mikasa. Walaupun wajahnya nggak kelihatan, namun bekas luka pada pipi kanan Mikasa kelihatan. Jadi kalau ada yang bilang itu wanita lain, itu salah ya. Itu 100% Mikasa. Bahkan kasihannya Jin setelah keluar, ia malah menatap Mikasa yang jauh dari harapan untuk mendapatkannya. 2. Angka Renberger. Yaps, penjaga dan asisten dari Komandan Pixis ini sudah dikonfirmasi kematiannya pada episode 84 ini, di mana ketika Hanji mengingat semua kematian orang yang memperjuangkan Paradis, ada angka Renberger di sana. Terbukti kuat bahwa logonya adalah pasukan penjaga gerbang atau garrison, atau bahasa Jepangnya Chuto Heidan. Inilah kenapa wajah angka tak ada di ending manga Attack on Titan. 3. Fakta tentang Yelena. Yaps, kita tahu bahwa pada episode ini Yelena adalah orang Marley. Dan kenapa ia membenci Marley? Karena ia hidup di luar negeri dan Marley menyerang negaranya. Anggap saja Yelena itu warga campuran. Itulah kenapa saat bertemu Seke ia anggap sebagai penyelamat sekaligus pangerannya. Dan fakta lainnya adalah hanya Yelena yang terlihat tidak memakan supnya. Lalu fakta mengejutkannya adalah dalam animasinya ternyata Yelena dapat membuat Core Titan alias Pig tertidur hanya dengan mengelusnya. Entahlah, apakah Yelena punya kemampuan menjinakkan binatang? Ini berhubungan dengan Seke yang dikatakan monyet atau kera. Entah apa ini joke inside atau apa. 4. Fakta lain tentang Jin. Yap, sadar atau tidak, dari awal scene sampai ke bagian akhir, Jin selalu menutup kedua telinganya ketika ia lari dari kenyataan. Pertama, saat ia memimpikan menikah dengan gadis pujaannya dan hidup tenang. Kedua, saat ia tak ingin percaya apa yang terjadi pada sahabatnya Marco dan ingin hidup tenang juga. Nah, kalau kalian punya jawaban lain, kenapa Jin selalu menutup telinganya? Tulis komentar di bawah ya. 5. Frame pohon ketika bicara. Ya, di episode ini memang kebanyakan dialog. Itu pun aksinya hanya tonjokan maut Jin kepada Rainer. Setelahnya full dialog. Namun ketika ada scene yang memperlihatkan pohon-pohon, apakah maksudnya? Sebenarnya jawabannya tidak ada maksud sama sekali. Karena pada chapter manganya, itu hanya pohon biasa yang mengisi dialog mereka yang panjang. Karena pada chapter manganya, hal tersebut memang memenuhi kotak dialog. Sehingga menggunakan scene pohon untuk menambah durasi. Oke, udah, itu saja pembahasan detail kecil pada episode kali ini. Walaupun terlihat sedikit karena memang hanya itulah yang ada. Tapi jika ada yang kelewatan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.